sharing ya, how to be successful. Sebenarnya kalau untuk sukses sendiri tuh nggak ada konsep universalnya gitu. Setiap orang tuh pasti melihat sukses tuh dengan cara yang berbeda. Mungkin kalau kita lihat sekarang yang diibaratkan sukses tuh pasti orang yang kayak, wah dia udah sampai mana-mana nih, oh dia kok kaya banget ya, oh dia udah mendapatkan gelar sebanyak itu dalam misal by 30 atau by 40 atau pokoknya masih muda ternyata udah bisa kemana-mana kayak gitu. Mungkin itu dianggapan kita, oh ini sukses ya, tapi sebenarnya kesuksesan kecil itu juga udah bisa disebut sukses. Misal nih kalian biasanya takut untuk ngomong di depan umum kayak gitu, tiba-tiba kalian udah bisa ngomong di depan umum, itu juga udah bisa dibilang kesuksesan bagi diri kalian sendiri. Jadi takarannya nanti kembali ke diri kalian. Kalau untuk melihat orang-orang yang udah secara konsep sukses di anggapan society kayak gitu, itu nggak apa-apa dibuat inspirasi, tapi kalian juga nggak boleh kayak menyepelekan dari effort kalian sendiri, karena itu juga udah bisa dibilang kesuksesan kayak gitu. Terus mungkin ini kemarin saya juga membaca beberapa buku-buku self-help yang ini udah dicantumkan, kalau misalnya kalian mau baca juga bisa. Ini dari buku Mindset-nya Carol. Itu sebenarnya dari sukses itu dia nggak membanding-bandingkan antara sukses dan gagal kayak gitu. Jadi di sini adalah I divide the world into the learners and the non-learners. Sebenarnya yang belajar dan yang tidak belajar, dan ini tuh akan sangat-sangat dipengaruhi oleh mindset kita sendiri. Jadi ada dua tipe mindset, yaitu yang fixed atau yang dia itu kayak tadi yang saya sebutkan di awal. Udah aku segini aja udah cukup kok, aku segini tuh udah bagus banget, nggak usah ditambah-tambahin lagi gitu. Sedangkan kalau growth mindset itu ketika dia melihat sesuatu yang menantang atau sesuatu yang kayak lebih lagi, itu dia pasti mengejar ke arah sana gitu. Nah, terus ini ada lagi, those with the growth mindset found success in doing their best, in learning and improving. Jadi belajar dan terus berkembang dari diri kita sendiri untuk mencapai kesuksesan itu, dan bahkan dari prosesnya itu sendiri itu udah bisa disebut sebagai kesuksesan, karena kalian sudah tadi mau itu ada prosesnya, mau berproses. Terus those with the growth mindset found setbacks motivating. Setbacks adalah kayak mungkin yang kita anggap sebagai kegagalan, kayak misal, kok yang lain bisa kayak gitu, kok aku segini toh, atau misalnya pokoknya kegagalan kecil yang mungkin kalian rasakan dalam hidup. Nah, orang dengan fixed mindset itu akan terpuruk dan malah nggak mau maju, malah kayak ya udah jelas nih kalau aku nggak bisa, ya udahlah nggak usah gitu. Tapi kalau orang dengan growth mindset itu justru diolah menjadi sesuatu yang positif dan diolah menjadi motivasi untuk dia kembali berproses lagi menuju kesuksesan lagi. Bukan berarti orang dengan growth mindset itu nggak boleh sedih, karena memang kalau udah mengalami suatu kegagalan pasti ada tuh fase down-nya. Tapi kalau orang dengan growth mindset tadi ada pengolahan di otaknya sehingga sesuatu itu menjadi lebih positif kayak gitu. Terus ini mungkin dari sedikit sharing juga dari pengalaman saya sendiri. Ini mungkin foto-foto lama ya, dari awal masuk SMA sama awal masuk kuliah. Sebenarnya juga banyak kegagalan yang diinginkan. Baik dari SMA saya maupun kuliah saya, itu nggak ada yang pilihan pertama. Tapi ternyata setelah masuk sana, alhamdulillah justru saya bisa lebih berprestasi. Ketika dibandingkan mungkin saya mikir, kalau aku jadi masuk SMA yang pilihan pertama, mungkin aku nggak bisa kayak gini ya. Jadi itu tuh dibuat sebagai motivasi, dan pokoknya terus bersyukur. Bahkan hal sekecil apapun tuh kadang kita kan kurang bersyukur ya, padahal itu tuh perlu banget disyukuri karena kita mungkin masih lebih beruntung daripada orang-orang yang lain gitu. Terus ini prosesnya mungkin dari saya sendiri. Jadi tadi naik turun pasti ada. Ini mungkin dari perkembangan yang saya rasakan dengan diri saya sendiri. Untuk tiap orang pasti beda-beda, tiap orang pasti punya prosesnya masing-masing, tapi ini mungkin sekedar sharing dari yang saya alami kayak gitu, yang saya jalani. Jadi waktu SD, dari playgroup sampai SD itu benar-benar saya tuh diam banget, malu, kayak nggak mau ngomong kecuali disuruh. Terus kata mama saya nih ya, saya juga nggak tahu, waktu TK tuh bahkan saya nggak mau tuh temenan sama orang tuh, takut kayak gitu. Nah, terus dulu waktu SD juga saya perfeksionis banget. Perfeksionis dalam artian kalau misalnya ada nilai yang kurang atau nilai miss dikit itu udah kayak ngedown banget. Terus waktu SMP itu mulai saya didorong oleh guru-guru di SMPRJ ini untuk, kamu tuh punya potensi loh di sini, bisa dikembangin kok. Itu khususnya mungkin dulu di bahasa Inggris ya, aku. Jadi di situ mulai public speaking, mulai ikut speech, storytelling kayak gitu. Apakah selalu menang? Ya enggak juga. Jadi memang ada kemenangan dan ada kegagalannya, dan kegagalan itu bisa dibuat untuk belajar supaya nanti bisa memperbaiki dari kekurangan-kekurangan yang ada kayak gitu. Nah,
dari SD ke SMP ini udah ada tuh satu kesuksesan yang kelampau. Jadi yang dulunya diem terus aku emang pingin aku jangan diem lagi kayak gitu, pingin terus akhirnya bisa tuh mencapai bisa public speaking itu. Nah itu juga udah bisa dianggap sebagai sebuah kesuksesan. Tapi di sini juga masih ada kekurangannya. Tadi si perfeksionisnya itu belum hilang. Sebenarnya perfeksionis itu kan tergantung orangnya tadi ya, mengolahnya kayak apa. Perfeksionis itu bisa jadi bagus banget karena kalau orang kayak fokus ke detail dan lain-lain itu bisa mengangkat mereka juga. Tapi bagi saya itu justru kayak malah sering banget bikin down karena tadi yang miss sedikit, kadang di komen orang, biasanya kamu kan nilainya segini, kok jadi segini ya. Itu udah kayak bikin tekanan yang banyak gitu loh buat aku sendiri. Jadi itu masih harus diperbaiki lagi. Terus akhirnya masuk ke SMA. SMA ini juga sebenarnya ada pikiran-pikiran yang masih kayak gitu kan. SMA itu dulu emang ada kelas akselerasi di mana itu tuh ada tes IQ dan juga kayak tes ilmu pengetahuannya kayak gitu yang akademiknya. Dan alhamdulillah ternyata memang berhasil masuk di kelas akselerasi. Nah di kelas akselerasi itu juga sempat mikir gimana ya kalau aku ternyata nggak bisa nututi gitu di sini. Nah tapi ternyata emang worry kayak gitu tuh sebenarnya bisa diatasi dengan tadi perubahan mindset lagi. Jadi di SMA itu mungkin saya public speaking-nya juga emang kurang ya. Dulu kayaknya cuma ikut lomba speech itu sekali di awal, terus lebih fokus ke akademik karena emang kelasnya menuntut untuk fokus di akademik aja kayak gitu. Tapi dari situ juga saya belajar kalau misalnya sebenarnya hasil tuh masalah nanti, yang penting itu proses kalian dan cara belajar kalian tuh kayak gimana di SMA. Dan itu emang saya rasakan banget soalnya tadi perfeksionisnya udah mulai berkurang, terus kayak ya Allah yang penting aku udah belajar dan aku paham kok. Kan memang kadang orang-orang tuh ada berbuat kesalahan terus kayak kalau misalnya ujian atau apa gitu ya udah pasti ada ada saat-saat dimana kita tinggi, ada saat-saat dimana kita tuh memang mungkin agak lemah di bidang tersebut. Dulu kan ada IPA tuh, di kimia biologi mungkin saya kuat, tapi apakah di fisika saya kuat? Tidak. Jadi itu emang masalah proses dan juga cara belajarnya aja kayak gitu. Jadi mungkin selama itu sesuai sama tujuan kita, kayak tadi kimia dan biologi kan mungkin emang nyambung sama si FK sekarang gitu ya. Itu ya nggak apa-apa, berarti kalian masih bisa ke arah sana kayak gitu. Terus habis itu masuk ke universitas tuh udah lebih fleksibel lagi. Jadi saya emang lebih fokus lagi tadi ke proses, tapi juga kadang masih diikutin olimpiade sama dokter-dokter di sini kayak gitu. Misalnya didorong untuk Mbak kamu coba ikut di sini ya. Nah itu tadi perbedaan negeri sama swasta lagi ya. Kalau misalnya di swasta tuh justru kayak didorong untuk kamu ikut ini kayak gitu. Tapi di universitas emang saya lebih fleksibel lagi karena mungkin lebih fokus ke praktek. Terus prinsipnya adalah pokoknya selama saya bisa menangani pasien dengan baik, dengan benar, ya udah. Terus kalau misalnya itu emang didukung sih sama yang teori-teori, dan alhamdulillah meskipun tadi ya perfeksionisnya kurang, terus udah lebih fleksibel lagi, itu justru saya merasa lebih bahagia juga gitu loh, karena nggak ada tekanan-tekanan yang sangat memberatkan hati kayak gitu. Dan alhamdulillah di universitas ini juga masih bisa di 3 teratas di angkatan saya, di angkatan 2018 kayak gitu. Terus ini mungkin ya memang hidup adalah roller coaster, apakah ada kendala, apakah ada tekanan, mungkin udah dibahas juga, ya pasti ada. Kadang kita kan kalau lihat orang-orang yang mungkin tinggi gitu ya, di mata kita tuh tinggi derajatnya, kayak misal dia pinter banget ya, dia pasti nggak pernah ngerasa sedih, nggak pernah ngerasa terbebani dengan sekolah misal kayak gitu, atau pasti dia sukses terus aja lempeng gitu hidupnya. Dan itu mungkin salah, karena dari saya sendiri juga kadang kalau lihat orang-orang yang kayak gitu pasti mikirnya kayak gitu kan, tapi pas lihat sendiri di diri saya kadang kan ada tuh orang-orang tuh pasti punya flaws and insecurity, karena nggak ada orang yang sempurna. Kadang juga mikir kok aku nggak terlalu bisa ngerjain yang ini ya, atau aku nggak terlalu bisa dalam bidang ini ya. Dan itu pasti ada komen-komen dari orang-orang kayak halah, pasti ada kata-kata halah kayak gitu. Kamu loh nanti paling nilainya bagus lagi, kamu loh paling nilainya nanti gini lagi. Dan itu ya maksudnya emang benar, tapi kita juga nggak boleh invalidasi dari emosi kita sendiri. Kadang kita merasa kalau aku lagi ngerasa jelek nih, dan itu nggak apa-apa untuk dirasakan sementara, tapi nanti
ada fase bangkitnya lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang ngomong kayak gitu, ya udah, sebenarnya kayak kadang dipikir, kadang dibiarin aja. Pokoknya intinya kita harus tadi fleksibel dengan hal-hal yang terjadi di kehidupan kita. Terus intinya mungkin dari berproses ini itu memang kita harus terus-menerus introspeksi diri dan berkembang sesuai goals kita masing-masing. Boleh menjadikan kayak idola-idola sebagai inspirasi kayak gitu, tapi kembali lagi ke goals kita. Jadi kita jangan kayak terus-terusan membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kita lihat aja jalan kita tuh ke depannya mau kemana sih, kayak gitu. Lalu ini sampai disebutin berkali-kali mungkin di Al-Quran, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi tadi setbacks atau kegagalan yang kita alami itu nggak boleh di-dwell on terus-terusan. Harus ada pengolahan positif dari situ tadi supaya nanti kita bisa tetap maju dan bisa terus berproses. Dan ini juga harus ditekankan, kalau harus digarisbawahi, kalau everyone has their own pace, so don't be discouraged. Ada orang-orang yang mungkin sudah mencapai goal akhir mereka di misal usia sebelum 30 tahun. Ada juga yang misal baru mencapai goal akhir mereka ketika usia 50 tahun. Itu nggak apa-apa, tiap orang tuh pasti punya jalannya masing-masing. Tadi saya mungkin mulai berani kayak melakukan hal-hal yang tadi ya, kayak public speaking dan lain-lain di SMP. Mungkin ada yang dari SD, dari kecil tuh udah dari sifatnya sendiri udah kayak gitu, mungkin ada. Atau mungkin ada yang di kuliah itu baru dia mekar gitu, sebagai bunga itu mulai mekar tuh di kuliah tuh ada. Jadi itu tadi, semua orang pasti punya lajunya masing-masing dan emang nggak bisa dibandingkan terus-menerus antara satu orang dengan orang yang lain kayak gitu. Terus mungkin untuk kesuksesan yang lain, emang tadi ya, mulainya itu harus dari pikiran kita sendiri. Meskipun kita punya support dari banyak banget orang, kalau misalnya dari diri kita sendiri itu nggak mau, wegah kayak gitu, itu juga nggak baik. Jadi mulai dari mindset tadi ya, antara fixed mindset dan growth mindset, kita udah tahu kalau growth mindset itu yang lebih baik. Terus ini juga ada dari buku lain, dari buku Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People. Jadi setiap orang tuh ada habit masing-masing itu tadi. Jadi yang pertama dari thought dulu. Setelah kita udah berpikir, sebenarnya aku tuh mau ngapain sih? Sebenarnya apa sih yang perlu aku perbaiki? Apa yang perlu aku tambah? Kayak gitu. Habis itu kita reap an action. Terus apa yang harus dilakukan untuk mengubah itu tadi? Nah, setelah kita udah reap an action, sow an action, reap a habit. Karena setelah kita melakukan sesuatu, kalau cuma dilakukan sekali ya udah, nanti pasti bakalan mundur lagi, balik lagi. Sedangkan kita harus maju terus. Nah, setelah udah dapat habit atau kebiasaan itu mungkin bisa seseorang tuh bisa karena terbiasa kan. Jadi action yang tadi itu emang harus dijadikan kebiasaan, khususnya memang action yang baik-baik aja kayak gitu kan. Setelah sow a habit, reap a character. Nanti kalau misalnya udah jadi kebiasaan, lama-lama juga akan tertanam gitu dalam diri kalian. Oh, ini emang udah karakterku. Kalau misalnya tiba-tiba aku berubah atau mundur kayak gitu, nanti nggak jadi karakterku lagi dong. Tapi kalau misalnya ada kemunduran, berarti balik lagi tuh ke awal, pikir lagi apa yang harus diperbaiki. Terus intinya itu ini siklus gitu ya, lingkaran yang terus-menerus akan seperti roda berputar kayak gitu. Nah, setelah udah reap a character, sow a character, reap a destiny. Kalau kalian sudah mempunyai karakter itu, nanti kalian bisa menentukan mau kemana sih nanti, takdirku nanti kayak gimana ya. Sebenarnya takdir itu kan nggak ada yang tahu, tapi kita bisa berusaha kan. Nah, itu jadinya harus ada ini tadi, thought, action, habit, character, and then destiny kayak gitu. Jadi ini siklus yang terus berputar, dan ini mungkin bisa ditanamkan juga ke kalian untuk sebenarnya aku sukses tuh emang harus berproses itu tadi. Terus bekal-bekalnya apa sih? Apa yang harus prepare mungkin nanti khususnya mungkin kalian mau masuk ke SMA ini kan, sebenarnya apa yang harus di-prepare tadi, khususnya kalau misalnya bahas ke yang awal tadi, ada ekspektasi dan realita tuh mungkin berbeda. Jadi di sini ada bekal-bekal yang memang bisa dibawa bersama kalian kayak gitu. Yang pertama adalah harus punya prinsip. Stick to your principle. Prinsip itu apa sih? Kalau dari KBBI, prinsip adalah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Bisa juga disebut dasar dan bisa juga disebut pedoman. Ya, kalau pedoman yang paling utama ya pasti agama. Jadi jangan sampai Islam dan imannya itu ditinggal kayak gitu. Mungkin ada nih naik turun itu wajar. Jadi tiap orang itu pasti punya tadi ya journey-nya masing-masing dalam berislam, dalam beriman itu pasti punya journey-nya masing-masing. Tapi itu tadi, yang penting itu kalian tetap memegang prinsip itu. Terus mungkin prinsip yang lain berhubungan sama mindset tadi juga. Jadi
kalian ini juga bisa ditulis aja gitu loh. Misalnya kalian punya prinsip nih, kalau ditulis tuh kadang-kadang justru lebih mudah untuk tertanam dan masuk ke dalam diri daripada cuma dipikir tuh terus pokoknya aku mau kayak gini, terus nanti tiba-tiba lupa kayak gitu. Nah itu bisa dipikir lagi dengan kalian membuat sebuah note atau tulisan kayak gitu. Jadi misal prinsipnya intinya nanti aku harus bisa misal lebih berani dalam menghadapi tantangan, atau misalnya aku bisa overcome my fears kayak gitu. Aku bisa sukses kayak gitu. Nah, itu bisa disebutkan prinsip, karena prinsip itu statement-statement yang memang sudah tertanam di pikiran kalian itu tadi. Nah, itu jangan sampai prinsipnya goyah kayak gitu. Itu yang pertama, jadi prinsip itu paling penting. Terus yang kedua adalah ini, social support, moral support itu nggak kalah penting. Jadi nanti kalau udah masuk SMA itu mungkin kalau bisa saya bedakan sama kuliah sedikit ya. Kalau di SMA itu nanti teman-temannya masih homogen. Maksudnya belum yang kayak berbeda-beda banget, yang individualis banget gitu. Jadi di SMA menurut saya sendiri untuk memilih pertemanan itu lebih gampang daripada nanti di perkuliahan. Ini bukan nakut-nakutin atau gimana, karena pasti nanti kalian akan menemukan orang-orang yang cocok sama kalian gitu. Mungkin ini ada hadis dari Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari, seseorang yang duduk dengan orang soleh dan orang yang buruk bahkan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Kalau pemilik minyak wangi itu nggak akan merugikanmu, bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal mendapat baunya yang wangi. Tapi kalau misalnya berteman dengan pandai besi, kalaupun nggak mendapat badan atau pakaiannya hangus terbakar, itu minimal ada bau yang tidak sedap dari si pandai besi itu. Jadi memang memilih teman, maksudnya teman tuh ya kalau misalnya teman nggak boleh membeda-bedakan itu benar, tapi teman juga harus benar-benar dipilih yang mana sih yang cocok sama karakter kalian dan yang mana yang bisa mengangkat kalian gitu. Dan membawa kalian ke jalan yang benar-benar aja gitu loh, nggak belok-belok melenceng kemana-mana gitu, nggak. Jadi ini penting karena selain tadi ya mungkin dari fisik kalian baik, tapi kalau misalnya dari hati ternyata kurang baik, apalagi karena lingkungan yang nggak baik tadi, itu juga akan bisa menjerumuskan kalian kayak gitu. Dan untuk memilih untuk memilih circle pertemanan ini juga butuh proses kayak tadi. Jadi nggak terus tiba-tiba kalian berteman dengan seseorang ternyata aku emang cocok banget nih sama dia. Kadang tuh ada yang misalnya udah milih teman terus kok jadi gini ya, atau misal ternyata banyak warning signs-nya dari teman kalian itu, terus kalian pindah ke circle pertemanan yang lain sampai kalian nemu circle yang tepat. Itu ada prosesnya juga kayak gitu. Jadi intinya befriend good people sampai kalian tadi ya nemu orang-orang yang benar bisa mengangkat kalian sebagai individu dan kalian juga bisa maju bareng, nggak misal malah ngajak mundur atau kayak gimana kayak gitu. Itu yang kedua, yaitu befriend good people. Terus yang ketiga, nah ini mungkin untuk menambah relasi dari orang-orang yang jauh lebih heterogen lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada keep your friends close, tapi kalian juga harus cari kenalan yang banyak kayak gitu. Jadi mungkin ini untuk organisasi, mungkin ada orang-orang yang emang masih dari kalian atau dari saya juga mungkin kadang masih takut-takut gitu ya untuk aku nggak mau kayak banyak-banyak kayak bersosialisasi sama orang atau kayak gimana gitu. Itu pasti ada rasa kayak gitu. Atau misal kalau kita tipe orang yang malu-malu, ya pasti agak takut-takut gitu kan. Tapi sebenarnya organisasi ini tuh banyak banget manfaatnya. Jadi emang saya sarankan di SMA kalian ikut-ikut banyak organisasi. Dulu saya soalnya nggak berkesempatan untuk ikut organisasi kayak gini karena di kelas akselerasi itu justru kayak udah nggak usah ikut ekstra dulu ya, pokoknya fokus di akademiknya dulu. Akhirnya pas kuliah saya mulai mencoba tuh organisasi dan memang banyak banget manfaatnya. Mungkin ini ada beberapa yang saya sebutkan, sebenarnya masih banyak lagi. Yang pertama adalah dari responsibility. Jadi kalau misalnya udah ikut di organisasi, bahkan hanya sebagai anggota tuh kalian juga udah punya tanggung jawab yang lebih besar daripada teman-teman kalian yang nggak ikut organisasi. Jadi misal teman kalian yang nggak ikut nanti mikirnya cuma akademis dan mungkin ada mungkin tugas-tugas mereka yang lain ya, mungkin tugas di rumah dan lain-lain. Tapi kalau ikut organisasi itu ada tambahan lagi tuh tanggung jawabnya. Bahkan sebagai anggota kalian juga harus bisa mengayomi anggota yang lain dan juga harus bisa kayak kalau misalnya nih di posisi atas itu kan ada kayak ketua, wakil, kayak gitu-gitu. Itu kalian juga harus berkewajiban untuk menegur kalau emang ada yang kurang serap di organisasi itu. Jadi memang tanggung jawab orang-orang yang ikut organisasi itu nanti akan jauh lebih besar dan itu nanti juga bisa ngefek ke keseharian kalian juga. Karena kalian udah bertanggung jawab di organisasi ini, kalian juga akan terpikir untuk berarti aku juga harus lebih bertanggung jawab dong terhadap diriku sendiri. Masa yang aku urusin cuma orang lain terus. Nah, itu akan balik lagi kayak mutualisme gitulah antara diri kalian sama si organisasi itu tadi. Terus yang kedua ada
wawasan yang lebih luas, knowledge dan juga problem solving skill yang lebih tinggi. Jadi wawasan lebih luas karena emang ikut organisasi itu kan, ini balik lagi ke tujuan kalian ya. Organisasi itu kan banyak macamnya. Kalau saya ikuti lembaga pers itu kayak jurnalistik itu sama lembaga keilmiahan. Mungkin karena itu memang saya sukanya di situ. Ada yang lebih suka di leadership, itu nanti bisa ikut kayak OSIS. Terus kalau di SMA itu dulu ada kayak apa ya, karya ilmiah remaja, terus ada palang merah remaja, kayak gitu. Itu juga tergantung dari kemauan kalian juga. Dan di tiap organisasi itu pasti ada wawasan lebih yang bisa kalian ambil. Selain itu juga problem solving skill-nya juga diuji. Mungkin ini lebih banyak ke masalah-masalah yang memang ada di situ. Kan tadi kalau misalnya ikut, misal nih saya nyebutin beberapa organisasi yang saya tahu aja ya. Jadi kalau misalnya di OSIS itu berarti kan lebih banyak masalah di bidang leadership, terus di bidang kayak kepemimpinan dan intinya memecahkan di government sekolah itu sendiri kayak gitu. Nah itu juga akan meningkatkan problem solving skill kalian karena nanti juga akan banyak kayak rapat, terus musyawarah membahas sebenarnya ini kita harus bawa kemana masalah ini kayak gitu. Terus kalau misalnya di palang merah remaja itu berarti nanti masalahnya lebih ke kesehatan. Kalau misalnya ada kasus kayak gini harus diapain ya. Terus kalau misalnya ada orang butuh ini, kalau misalnya kita lihat orang naudzubillah misal kenapa-napa di jalan kayak gitu, kita sebagai PMR harus bisa ini dong pertolongan pertama, ini gimana ya caranya, dan itu benar-benar membantu kalau misalnya kalian udah ikut organisasi kayak gitu. Terus kalau yang misal karya ilmiah remaja, itu juga ada banyak problem solving skill-nya karena kita memang harus cari banyak ide ya, kayak bikin karya ilmiah tuh nggak semudah itu gitu. Mungkin kalian juga ini kan ada personal project terus ada karya ilmiah juga, mungkin itu juga sebenarnya kayak gitu juga, tapi ini organisasi jadi malah dibantu orang-orang lain juga kayak gitu, dan itu emang lebih seru, lebih enak, lebih asyik. Mungkin nggak kalah asyik juga organisasi itu banyak ya, bahkan kayak misalnya yang berhubungan dengan sport atau yang berhubungan dengan art kayak gitu, itu juga bisa diikutin dan kalian masih bisa dapat wawasan yang lebih luas lagi tentang bidang-bidang tersebut. Terus yang selanjutnya ada relation ini berhubungan juga sama communication. Nanti kalian juga skill komunikasinya juga akan menambah, terus relasinya juga menambah. Nah, relasi yang banyak itu kan membantu kalian untuk go so far in life, karena kita sebagai makhluk sosial tuh emang butuh itu relasi. Jadi kalau misalnya udah ikut KIR, nanti kalau misalnya sampai ikut lomba-lomba gitu bisa kenalan juga sama orang-orang dari SMA lain, terus dapat perspektif baru tentang sebenarnya di SMA lain tuh kayak gimana sih, sebenarnya di mereka tuh problem solvingnya tuh kayak gimana, itu juga bisa membantu banget. Dan di kuliah juga, apalagi di kuliah saya rasakan banget kalau misalnya bisa kenal sama orang-orang dari univ lain, itu juga sangat membantu kayak gitu. Jadi relasi komunikasi itu juga bisa didapatkan dari organisasi. Terus ada juga mungkin dari ini yang nggak kalah penting adalah mentalitinya. Jadi kalau diikuti organisasi tadi ya, kalau misalnya kita memilih teman yang lebih homogen di organisasi itu jauh lebih heterogen, dan itu akan memperkuat kita juga secara mental dalam menghadapi tekanan, dalam menghadapi perdebatan, argumen kayak gitu. Itu juga bisa lebih menyiapkan kita dalam menghadapi masalah-masalah asli in real life kayak gitu kan. Kadang kalau di organisasi misalnya ikut klub debat kayak gitu, itu kan ada masalah-masalah yang harus dipecahkan kayak gitu. Nah itu kita jadi dipersiapkan juga buat kayak dunia aslinya tuh, nanti juga akan ada masalah-masalah kayak gini yang aku hadapi, dan itu bisa memperkuat mental kita dalam menghadapi tekanan. Terus tadi kan udah nih ya, udah berteman, misal main-main sama teman, kita juga ikut organisasi, selain itu juga kita masih fokus di akademis atau fokus di tadi misal kalau tujuannya ke arah-arah yang non akademis. Terus apalagi sih yang dibutuhkan, ini penting banget, ini harus benar-benar digarisbawahi adalah time management. Karena kalau udah bisa manajemen waktu dengan baik, yang lainnya tuh pasti ngikut kayak gitu. Jadi time management ini saya juga dapat dari Stephen Covey. Beliau membuat matriks di mana ada 4 kuadran. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, sama kuadran keempat. Mungkin yang kuadran ketiga ini nanti ada agak sedikit. Jadi yang kuadran pertama adalah important and urgent. Misal kalian yang bisa dibilang important dan urgent itu kalau misalnya emang benar-benar mendesak dan emang benar-benar perlu dilakukan. Misal, minggu depan saya ujian, gitu. Itu kan kayak udah deket ya. Maksudnya tinggal 7 hari itu deket kayak gitu. Terus habis itu misal saya ada tugas yang harus dikumpulkan 2 hari lagi, dan itu misal tugas kelompok memang saya harus diskusikan dengan teman saya, itu kan important dan juga urgent, itu kalian masukkan ke kuadran 1. Ini juga kalau misalnya mau ditulis bisa, jadi untuk mempermudah kalian untuk membuat jadwal dan lain-lain itu bisa pakai time management matrix ini kayak gitu. Nanti pindah ke kuadran yang kedua, diisi dengan hal-hal yang memang penting tapi tidak urgent. Jadi memang perlu tetap di planning, dibuat strateginya, ini nanti aku harus kemana-kemana, tapi dia nggak
semendesak yang kuadran 1. Jadi contohnya misal ada proyek 1 semester ke depan, proyek sekelas gitu misalnya. Dulu soalnya di SMA banyak yang kayak gitu, ada tugas sekelas misal buat drama atau apa, itu juga bisa dipersiapkan dalam waktu kayak sebulan 2 bulan gitu biasanya. Nah itu juga mungkin dia important tapi tidak semendesak yang lain. Jadi itu masih bisa diselingi oleh aktivitas-aktivitas lain yang memang mungkin perlu dilakukan kayak gitu. Jadi itu masuknya ke kuadran 2. Nanti di kuadran 3 ya ini harusnya not important tapi urgent. Misal kalian sedang belajar untuk ujian atau misal kalian sedang menyiapkan untuk suatu lomba. Tiba-tiba diajak keluarga untuk kita ada acara keluarga nih, ayo kita main, misalnya pergi jalan-jalan kayak gitu. Atau misal ada tiba-tiba temen telepon, itu kan mendesak ya, tapi sebenarnya apakah lebih penting daripada yang kita kerjakan sekarang? Belum tentu kayak gitu. Nah itu dimasukkan ke kuadran yang ketiga. Nah untuk kuadran ketiga ini karena mungkin dia mendesak tapi not important, mungkin kadang nggak tertulis ya. Kalau misalnya kita memilih untuk menulis matriks ini, mungkin kadang dia nggak tertulis karena datangnya tuh tiba-tiba aja gitu. Misal ditelepon teman atau tiba-tiba diajak keluar yuk kayak gitu. Terus yang keempat ini yang not important dan not urgent. Mungkin ini hal-hal yang lebih trivia kayak misalnya ada kan yang tiap pagi buka sosmed kayak gitu, atau misalnya terus tiap malam misalnya main-main kayak gitu, itu not important and not urgent, jadi bisa ditaruh di yang keempat gitu. Nah ini harus bisa kalian atur sendiri. Tapi ada tapinya ya. Jadi untuk time management ini selain tergantung dari kondisi tadi ya, akademis, terus habis itu yang akademis, non akademis, terus hal-hal yang mendesak kayak tadi, itu juga balik lagi ke kondisi kalian sendiri, baik dari jasmani maupun rohani. Kalau kondisi fisik dan mentalnya itu juga kurang, mungkin tadi yang ditaruh di kuadran 2 atau kuadran 4 itu justru bisa pindah ke kuadran 1. Jadi emang disesuaikan sama kondisi kalian sendiri. Apakah kalian sedang baik-baik saja ataukah kalian sedang sedih. Nah, kalau misalnya lagi sedih terus butuh refreshing, butuh hiburan, kan juga harus menjalankan hobinya ya. Ya kalau misalnya dibilang ya aku juga nggak melulu belajar gitu, juga biasanya suka baca novel, terus juga suka musik dan lain-lain kayak gitu. Itu ketika memang dibutuhkan itu bisa masuk ke important dan urgent karena memang penting buat tadi kesehatan rohani kita sendiri, itu juga harus dipikirkan kayak gitu. Jadi untuk time management ini memang bisa diatur per individu masing-masing. Terus sebenarnya apa sih yang diinginkan, yang dimaui dari itu tadi berdasarkan kondisi-kondisi kita. Jadi itu ya, mungkin manajemen waktu ini yang lebih saya garis bawahi karena nanti semuanya akan ngikut tergantung manajemen waktu kalian. Terus habis itu tadi udah kan ya, udah bisa memanage waktu dengan baik, terus akhirnya semuanya lancar, organisasi, akademis, non akademis, berteman pun jalan, main-main juga. Yang terpenting lagi adalah ikhtiar dan tawakal itu harus seimbang. Jadi memang hasil tidak akan mengkhianati usaha, tapi doa itu juga jangan ditinggal. Jadi kayak tadi ya, mungkin kalau kalian udah berusaha berorganisasi, bermain-main dan fokus di akademis juga, terus udah nih, jangan malah sombong terus kayak aku udah berhasil nih, aku udah bisa belajar gini, tapi ternyata sholat, ngaji, ibadah sunnah dan yang lain-lain itu kok nggak ada sama sekali, kok malah menyombongkan diri dengan kemampuan kalian itu, padahal kan yang menentukan tetap Allah gitu. Nah, makanya ikhtiar dan tawakal itu harus imbang. Setelah kita sudah berikhtiar, sudah berdoa, sudah berzikir kayak gitu, tetap harus menyerahkannya kembali ke Allah. Karena meskipun kita sudah do our best, sudah planning, sudah strategizing, sudah effortnya udah banyak sekali, itu tetap Allah yang menentukan. Jadi do your best and let Allah do the rest. Mungkin itu dari yang ikhtiar dan tawakalnya tadi, seperti itu. Jadi untuk bekalnya tadi mungkin merangkum sedikit lagi juga. Jadi yang pertama adalah prinsip nggak boleh goyah, khususnya apalagi prinsip yang agama ya, karena itu yang pilarnya kayak gitu. Terus yang kedua adalah circle pertemanan. Memang berproses, tapi kalian pasti nanti bisa menemukan teman-teman yang memang cocok sama kalian dan istilahnya good people yang bisa mengangkat kalian kayak gitu. Terus habis itu organisasi juga penting untuk menambah relasi, menambah kenalan. Mungkin beberapa dari mereka nggak bisa kalian jadikan teman dekat karena tadi sangat berbeda dari tujuannya, berbeda dari pikirannya, dan juga akan banyak argumen yang muncul. Tapi sebagai kenalan itu bagus banget karena bisa menambah tadi untuk udah yang saya sebutkan manfaat-manfaat organisasi itu. Terus yang keempat adalah manajemen waktu karena semuanya akan ngikut tergantung dari manajemen kalian. Dan yang terakhir adalah ini, jangan lupakan untuk bertawakal kepada Allah karena meskipun kita sudah melakukan yang terbaik,
semua tetap kembali ke Allah. Karena nanti kalau misalnya ternyata kita nggak mencapai apa yang kita inginkan, berarti kan ada jalan lain atau ada plan lain dari Allah untuk kita kayak gitu. Dan itu harus selalu diingat. Intinya jangan discouraged dengan hal-hal mungkin yang kalian anggap jelek di kehidupan ini kayak gitu. Jadi tetap harus maju terus dan berproses. Nah, ini mungkin ada satu quote dari BTS ya. Dream, may you blossom and thrive after overcoming hardships. Dream even though you might have started out humbly, may your future be prosperous and bright. Mungkin ini juga perlu diingat. Jadi ya udah bermimpilah yang tinggi itu nggak apa-apa. Ini ya, memang ada hardship itu tadi, tapi setelah itu kalian akan bloom sebagai bunga kayak gitu. Terus habis itu meskipun mungkin awalnya kayak nyandet, macet-macet dikit, tapi akhir-akhirnya itu pasti lancar. Terus ini, may your future be prosperous and bright. Nanti akan sejahtera, terus tinggi juga. Terus mungkin mau ngingetin lagi kalau misalnya punya insecurity dan yang lain-lain itu semua orang pasti ada. Tapi tadi ya, masalah pengolahannya itu harus dipikirkan juga. Insecurity tadi jangan dijadikan beban, tapi jadikanlah sebagai teman kayak gitu. Karena kalau misalnya nanti kalian jadikan insecurity sebagai teman, dengan kalian masih menganggap insecurity itu ada dan malah maju dari insecurity itu tadi, itu juga bisa disebut sebagai sebuah kesuksesan untuk diri kalian sendiri. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan, mungkin nggak lama-lama juga. Terima kasih atas perhatiannya. Terus harapan saya juga untuk adik-adik kelas 9 ke depannya, pokoknya semua urusannya dilancarkan, dimudahkan. Terus kalau misalnya ada sekarang masih galau-galau, gundah-gulana, ini aku mau ngapain ya, aku mau kemana ya, semoga segera mendapat pencerahan juga. Jangan lupa juga komunikasinya diperbaiki dengan teman, dengan keluarga, dan mungkin dengan kakak-kakak yang lain kayak gitu. Mungkin itu harapan saya, semoga bisa tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.